Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang perusahaan IPO, yaitu PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu OMED. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu ringkasan perusahaan emiten PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten OMED. Nah, perusahaan didirikan dengan nama PT Jaya Mas Medica Industri pada tanggal 15 Desember tahun 2000 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. Kegiatan usaha utama perusahaan adalah bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik, dan disinfektan, dan pembekalan kesehatan rumah tangga lainnya. Lalu untuk alamatnya yaitu 11 Selatan Jalan B Pas LT 05 LW 01 Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo 61262 untuk Jawa Timur provinsinya. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu ini dia teman-teman. Oke, kita lihat untuk perusahaannya. Ini untuk situsnya teman-teman. Oke, kita akan lihat dulu untuk produknya teman-teman, apa saja sih produknya. Nah, ini ada produk keunggulannya. Nah, antiseptik ada. Nah, ada juga jual sarung tangan dia, masker. Nah, itu dia. Terus juga ada juga jual tempat tidur. Nah, nih. Nah, ini dia teman-teman produk unggulannya. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Nah, kita start dulu kapan sih dia akan mulai untuk IPO-nya. Nah, jumlah saham yang ditawarkan adalah 4.058.850.000 saham. Dari total saham yang dicatatkan adalah 15%. Harga penawaran adalah 204 sampai 310. Dana diperoleh adalah 45M sampai 58,5 M. Nah, penawaran awal yaitu di tanggal 6 sampai 19 Oktober tahun 2022. Penawaran umum 31 Oktober sampai 2 November 2022. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 4 November tahun 2022. Untuk underwriternya yaitu KI yaitu Ciptada Sekuritas Asia, lalu KZ Celsa Sekuritas Indonesia, lalu C3 yaitu PT Cimniaga Sekuritas. Nah, itu dia teman-teman informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut. Lalu kita start dulu teman-teman rencana penggunaan dana IPO ini. Yang pertama, sekitar 72,19% akan digunakan perusahaan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk belanja modal, capital expenditure, dan modal kerja working capital. Yang kedua, sekitar 22,87% akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu ISG untuk belanja modal, capital expenditure, dan modal kerja yaitu working capital. Yang ketiga, sekitar 4,94% akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu ISG dalam bentuk setoran modal. Kemudian ISG akan memberikan kepada perusahaan anak yaitu IML dalam bentuk setoran modal untuk belanja modal yaitu capital expenditure dan modal kerja working capital. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk dari segi laporan keuangan teman-teman. Nah, ini ada ikhtisar data keuangan penting teman-teman. Nah, kita lihat dulu teman-teman laporannya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan untuk jumlah asetnya. Dan jumlah liabilitasnya juga mengalami peningkatan, dan jumlah ekuitasnya lumayan meningkat. Kalau dari lihat datanya ini teman-teman, ternyata semuanya mengalami peningkatan untuk nama itu jumlah aset, liabilitas, dan jumlah ekuitasnya. Nah, jadi laporan keuangannya ini bagus teman-teman, karena dia mengalami peningkatan. Nah, dari tahun ke tahun itu. Oke, kita lanjut untuk laporan laba dan rugi. Nah, kita lihat dulu di tahun 2019 untuk penjualan netonya ternyata mengalami penurunan untuk penjualannya teman-teman. Nah, ini kalau di tahun 2019 ke 2020 untuk penjualan netonya ternyata meningkat. Nah, di tahun 2021 lumayan. Nah, di tahun 2022 ini sepertinya mengalami penurunan teman-teman dan penjualan. Ya, mungkin karena sudah corona nih jadi turun ini penjualannya itu. Pada saat awal corona kemarin itu meningkat penjualannya itu. Nah, kalau tahun berjalan nih lumayan juga sih ada peningkatan dan ada juga penurunan. Nah, ini. Untuk tahun berjalan untuk laba komprehensifnya dia mengalami peningkatan ini, terus juga di tahun 2021 mengalami peningkatan, dan di tahun 2022 ini ternyata mengalami penurunan. Nah, itu. Jadi kita tahu sendiri sih kenapa sih dia mengalami penurunan ya. Mungkin karena sudah corona mungkin dia menurun dalam penjualannya teman-teman itu. Tapi masih lumayan sih dalam mencetak laba. Kita masuk ke valuasi OMED-nya teman. Jika harganya nanti
di paling rendah 204, maka PBP-nya ada 3,58, untuk PEL-nya ada 39,31, BP-nya adalah 87, dan EPS-nya ada 7,89. Untuk jumlah saham seluruhnya adalah 27.058.850.000, dan jumlah equity-nya yaitu 2.383.518.149, dan untuk market cap-nya kemungkinan adalah 8.388.243.500.000. Nah, itu dia total untuk valuasi ometnya. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Nah, ini menurut saya teman-teman, ringkasan dari saya sendiri. Yang pertama, kinerja perusahaan selalu meningkat. Nah, kalau kita lihat sih dia dari tahun ke tahun meningkat ya, apalagi pas corona kemarin dia sangat meningkat drastis. Nah, lalu untuk penggunaan dana digunakan untuk modal kerja teman-teman. Nah, ini sangat bagus teman-teman, karena dia mau mengembangkan untuk perusahaannya teman-teman. Perusahaan itu tambah berkembang. Nah, itu dia untuk menggunakan modal kerja tersebut. Terus juga kita bisa memanfaatkan momentum cuan pada saat listing IPO ini teman-teman. Nah, itu dia. Oke teman-teman, tetap disclaimer on ya teman-teman, semua penjelasan saya hanya edukasi dan hiburan, dan tidak untuk menyarankan beli atau jual saham. Nah, silakan teman-teman untuk analisis sendiri. Nah, bisa cek di IPO, dan juga bisa teman-teman cek di websitenya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa cek di sini IPO-nya, ini dia teman-teman. Nah, ini juga untuk prospektusnya nih bisa berubah kapanpun teman-teman. Nah, karena ini belum final, nah, karena belum masuk penawaran umum. Nah, ini dia untuk websitenya tadi. Nah, ini dia. Nah, jika teman-teman tertarik, silakan untuk melakukan pemesanan. Nah, kalau saya sih kemungkinan besar sih saya akan melakukan pemesanan untuk emiten Omet ini teman-teman, karena ini sangat bagus ini. Kalau untuk jangka panjang mungkin tidak, tapi saya memanfaatkan momentum sesaat saja. Mungkin pada saat listing hari pertama kalau kalah saya tahan, kalau kedua misalkan goyang saya akan jual. Itu teman-teman, yang penting kita harus dapatkan nama tujuan itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman tentang penjelasan saya tentang PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, atau disingkat dengan kode emiten Omet. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dalam penjelasan saya ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.